Malam itu udara dingin. Hujan baru saja reda, menyisakan embun di kaca jendela dan aroma tanah basah yang menguar ke dalam rumah. Istriku, Ayu, baru saja berangkat kerja untuk shift malamnya di rumah sakit. Seperti biasa, sebelum pergi dia mengecup pipiku dan berpesan hati-hati. Aku membalas senyumannya, lalu mengunci pintu. Setelah itu, rumah kembali hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan di ruang tengah. Baru saja aku duduk untuk menyalakan film, terdengar suara dari lorong. "Nak," aku menoleh. Dari balik bayangan, ibu mertua berdiri dengan daster lusuhnya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyala, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Punggung ibu sakit, bisa pijitin?" "Enggak," katanya sambil memegangi pinggang. Aku berdiri, agak ragu. Ini bukan pertama kalinya kami tinggal berdua di rumah. Tapi ini pertama kalinya dia minta hal seperti itu, saat rumah benar-benar sepi. Iya, Bu. Di mana yang sakit?" Tanyaku, berusaha tetap tenang. "Di kamar ibu aja ya." Di kursi agak sempit, ada jeda, detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku ikut ke kamarnya. Ruangan itu remang, hanya lampu tidur yang menyala. Ibu duduk di tepi ranjang, lalu melepas selendang yang menutupi bahunya. Aku berdiri di belakangnya, mengoleskan minyak kayu putih, dan mulai memijat pelan. Tangan dan mataku fokus, tapi pikiranku tidak. Sambil aku memijat, ibu mulai bicara. Bukan tentang punggungnya, bukan tentang sinetron, atau tanaman hias. Tapi soal Ayu. "Kamu sayang sama Ayu, kan?" Aku mengangguk. "Tentu, Bu. Tapi kadang dia terlalu sibuk, sering lupa waktu, lupa kamu." Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Ibu kasihan kamu sering sendirian." Aku tidak menjawab. Nada itu membuat bulu kuduku meremang, bukan karena dingin. Ibu menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Tangannya menyentuh tanganku sejenak. "Terlalu lama untuk disebut tidak sengaja. Kamu orang baik," lanjutnya. "Setia. Laki-laki sepertimu harusnya dihargai." Aku menarik tangan perlahan. "Kayaknya cukup ya, Bu. Sudah enakan." Dia menoleh sedikit, matanya menatapku. Terlalu dalam, terlalu asing. Ada keheningan. Beberapa detik, lalu dia tertawa kecil. "Hei, ibu bercanda kok. Terima kasih ya, Nak." Aku tersenyum kaku, berdiri, mengangguk, dan melangkah mundur pelan menuju pintu kamar. Namun sebelum aku sempat keluar sepenuhnya, ibu memanggil lagi, suaranya lebih pelan kali ini, seperti setengah berbisik. Nak, tunggu." Aku menoleh. Dia masih duduk di tepi ranjang, punggung sedikit membungkuk, rambutnya menjuntai ke depan. Cahaya lampu tidur melemparkan bayangan halus ke wajahnya. "Tanganmu itu, kuat tapi lembut. Pantas Ayu betaya." Kalimat itu membuatku ragu sejenak di ambang pintu. Ingin tertawa kecil, mungkin membalas dengan candaan ringan, tapi nadanya terlalu serius untuk ditertawakan. Terlalu lembut untuk hanya disebut pujian biasa. Ibu berdiri pelan, berjalan mendekat. Kakinya diseret pelan, langkahnya tak bersuara di atas lantai kayu. Tangannya terulur, menepuk pelan bahuku, seperti orang tua yang hendak mengucap terima kasih. Tapi tepukan itu bertahan 1 detik lebih lama dari seharusnya. Lalu 2 detik, "Ibu tuh suka iri sama Ayu." Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. "Punya suami yang perhatian." Aku diam, nafasku pelan, berusaha tetap tenang. Tapi jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya turun menyentuh lenganku, mengusap sejenak. Matanya masih menatapku, bukan seperti ibu yang lelah dipijat, tapi seperti seseorang yang sedang mengukur keberanian sendiri, menunggu reaksi. Zaman ibu dulu, laki-laki itu kasar, enggak pernah ngerti kebutuhan perempuan. "Kamu beda." Ada keheningan lagi, tapi keheningan ini berbeda, berat, menggantung. Ibu melangkah mundur, perlahan, kembali ke tempat tidur. Namun sebelum duduk, ia menoleh sekali lagi. Dan kali ini aku merasa pandangannya tak lagi sekadar hangat, tapi mengandung sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak pernah aku bayangkan akan muncul dari wanita yang kusebut ibu. Daster batiknya sedikit terbuka di bagian atas, bukan seluruhnya. Hanya cukup untuk membuat mata tak sengaja tertarik. Tapi tidak ada upaya untuk menutupnya. Tidak seperti biasanya. "Kalau kamu capek, atau butuh tempat cerita, jangan ragu masuk ke kamar ibu ya. Pintu nggak akan dikunci." Aku tidak menjawab, hanya menunduk pelan, lalu menutup pintu kamar itu dengan hati-hati. Bukan karena takut mengganggu, tapi karena ada sesuatu yang terasa tidak seharusnya. Tapi aku baru mau menutup pintu belum rapat. Hatiku tersentak kaget terdengar panggilan ibu lagi. "Nak, kakiku belum dipijat ya. Sebentar aja, dari tadi terasa ngilu." Aku kaget, terdiam dan tidak jadi menutup pintu, sambil menjawab, "Ya Bu." Aku pun membuka pintu kamar kembali dan masuk perlahan. Namun saat melangkah masuk, aku terhenti sejenak. Dadaku berdebar, nafasku terasa tertekan. Aku terbelalak menatap sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat.
Sesuatu yang seharusnya ditutupi dan tersembunyi rapat-rapat, kini bagaikan menyolok mataku dengan sangat pedis seperti terkena cabai, namun aku tak mampu mengelak. Nafasku terengah sesak tak beraturan. Melihat tumpukan rumput hitam yang tertutupi kain putih tipis yang bergaris tengah memanjang di antara segitiga bermuda ibu mertua. "Sini nak, kakiku ngilu sekali," kata ibu mertua dengar lirih dan tak seperti biasa. Aku pun duduk mendekat di kakinya sambil memijat pelan. Tidak lama kemudian ibu pun memegang tanganku sambil bicara. "Terima kasih ya, kamu baik sekali. Kamu tahu kan aku sudah lama sendirian hampir 8 tahun. Kamu pasti tahu apa yang ada di hatiku." Aku tersentak bingung campur kaget, badan gemetar, tanganku dingin. Aku terdiam. Tapi dalam hati kecilku ada rasa yang aneh namun kuat tak terbendung. Aku mencoba mengerti, mengangguk takut tapi dalam hatiku senang. "Kamu bisa potong rumput hitam di lahanku yang sudah lebat ini. Sudah lama tidak aku potong." "Aku tidak bisa potong sendiri," kata ibu mertua lagi. Takut, gemetar, sesak nafas, jantung berdebar kencang, tapi dalam hatiku senang. "Ya bu," jawabku gemetar. Kuambil gunting di meja yang sepertinya sudah disiapkan oleh ibu mertuaku. Mulailah aku memotong rumput itu. Segitiga bermudanya terbuka sedikit demi sedikit melebar. Rasa takut namun ada rasa lain di singkongku yang mulai tumbuh besar dan semakin panjang. Ibu mertua hanya memandang aku dengan tatapan yang aneh namun penuh penantian. Ibu pun berkata, "Ayo nak, kamu tahu kan maksud aku, kita mulai lari maraton ini." Tangan ibu mulai menarik tanganku yang terasa dingin. Aku pun menuruti start lari maraton ini. Rumput hitam sudah bersih aku potong. Lalu aku tanamkan singkongku di lahan yang sudah bersih itu. Ibu pun membantu menanamkan singkongku di lahan yang subur itu dengan benar. Lari maraton benar-benar sudah dimulai. Nafasku tersengal. Sengal karena aku lari terlalu cepat, gak sabar untuk cepat sampai finish. Ibu pun terlihat mengimbangi lariku yang kuat dan cepat. Sampai-sampai nafas ibu terdengar terputus-putus. Ibu ini memang hebat, masih berjiwa muda dalam hal lari maraton ini. Mungkin karena sudah lama gak pernah lari maraton seperti ini selama 8 tahun. Akhirnya kita berdua sama-sama mencapai finish bersama. Kita berdua merasa lega karena finishnya gak begitu lama. Nafas menjadi tenang, badan jadi lemas, hati pun senang campur sedih. "Terima kasih ya nak. Jika suatu waktu kalau kamu ingin lari maraton seperti ini, aku siap," kata ibu mertua dengan lirih. Aku pun mengangguknya dengan rasa bersalah. Aku bergegas keluar kamar dan menutup pintunya. Aku kembali ke ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan dada berat dan rasa bersalah pada istriku. Aku menonton TV yang masih menyala, tapi suaranya terasa jauh. Aku menatap layar kosong, tapi pikiranku melayang. Dari awal kejadian itu, aku gak canggung-canggung menawarkan pijat pada ibu mertuaku. Demikian juga ibu sering bertanya, "Kamu tidak capek? Sini aku pijat." Entah itu pagi, siang atau malam saat istriku kerja. Hal itu seperti makanan rutin yang dibutuhkan. Di saat istri di rumah, aku dan ibu mertua benar-benar menutupi apa yang terjadi pada kami berdua. Ibu terlihat biasa seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu juga aku, melayani istri dengan baik tanpa melihatkan sesuatu yang terjadi. Dan suatu ketika mungkin ibu merasa bersalah. Ibu pamit pulang ke kampung dengan alasan pingin hidup tenang dengan mengolah sawahnya. Aku pun merasa senang bisa membina rumah tangga dengan istriku Ayu. Lebih baik dan membina rumah tangga yang harmonis.